Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 3E. Seperti biasa, saya melakukan review terhadap hasil diskusi yang sudah kita laksanakan hari ini. Saya sudah baca pertanyaan maupun jawabannya teman-teman. Sekarang saatnya mereview ya. Semoga ini bermanfaat untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas atau belum lengkap. Tapi kalaupun dengan tambahan penjelasan ini menurut Anda masih kurang, Anda bisa kembali menyampaikan pertanyaan via komen di forum diskusinya atau di grup WA kita juga bisa ya, atau di kolom pertanyaan yang lain boleh disampaikan ya, kira-kira seperti itu. Saya lihat interaksinya sebenarnya meningkat dari minggu lalu ya, cukup banyak yang hari ini ikut bertanya, tapi karena saya melihat nama-nama yang sama, jadi saya harap nanti ke depan akan ada lebih banyak nama-nama baru yang ikut berpartisipasi, baik memberikan pertanyaan ataupun memberikan jawaban gitu ya. Oke, yang pertama saya langsung saja membaca pertanyaan dari Weni dulu deh. Nanti setelah itu geser ke kanan, kemana ya? Kiri, ke kanan. Oke, yang pertama, perbedaan daya jangkau filsafat dengan ilmu lain itu kan daya jangkau filsafat dapat menerobos dunia luar indera, sedangkan ilmu lain hanya terbatas sampai pada apa yang ditangkap oleh indera. Contoh, pemikiran yang menerobos dunia luar indera itu yang seperti apa ya? Apakah ilmu gaib seperti dapat melihat hantu atau jin itu juga merupakan filsafat? Apakah orang yang mempunyai indera keenam atau anak indigo itu juga menerapkan berpikir secara filsafat? Kenapa pertanyaannya seperti ini masih muncul ya? Jangan-jangan masih ada yang belum memahami makna filsafat itu apa dan berpikir filsafat itu seperti apa. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan ya. Jawaban dari kelompok penyaji. Maksud dari pemikiran yang menerobos dunia luar adalah pemikiran dengan menggunakan indera disertai perasaan atau bisa disebut dengan intuisi. Terkait anak indigo, itu bukan termasuk berfilsafat, itu kan sifat bawaan dan tidak tersangkut dengan yang namanya filsafat gitu ya. Saya pikir jawabannya sudah benar ya. Sekali lagi ya, ketika kita itu berpikir secara filsafat itu artinya berpikir secara mendalam, dikaji secara filsafati gitu ya. Kalau anak indigo itu kan lebih ke dia punya kemampuan yang berbeda gitu ya, tidak dari sebuah pemikiran yang mendalam. Jadi kalau ditanya contoh pemikiran yang menerobos dunia luar indera, kemudian contohnya dikaitkan dengan indigo, jauh ya, jauh, bukan itu maksudnya. Dan yang kita sebut sebagai menerobos dunia luar indera itu tidak selalu dengan hal yang gaib gitu. Artinya apa? Ya hal-hal yang sifatnya mental itu kan di luar indera juga gitu, sifatnya mental. Termasuk matematika itu kan di luar indera, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak bisa iya kan, berarti kan itu sebenarnya di luar indera kita, tapi sifatnya mental, jadi suatu konsep mental lah. Filsafat itu termasuk juga memikirkan konsep-konsep mental yang seperti itu gitu ya, nggak semuanya bisa diamati oleh indera gitu, tidak tidak semuanya bisa diamati, jadi termasuk memikirkan sesuatu yang sifatnya itu adalah mental, bukan berarti yang selalu yang dikaitkan dengan hal yang goib gitu ya, yang berkaitan dengan mental. Misalkan manusia itu makhluk yang tergolong apa, atau kita hidup ini hakikatnya apa, itu kan sesuatu yang sifatnya mental lah. Itu termasuk pemikiran yang menerobos dunia luar, itu maksudnya dunia luar indera itu seperti itu gitu. Orang berpikir filsafat itu ketika kita bertanya sebenarnya surga dan neraka itu ada atau tidak sih gitu. Ketika kita memikirkan konsep kenapa kita perlu untuk baik kepada orang lain, atau kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan, kenapa kita meyakini Tuhan, itu termasuk di luar indera gitu. Nah, orang yang memikirkan hal yang seperti itu kan termasuk berpikir filsafat gitu ya. Jauh sekali kalau dikaitkan sama indigo atau indera keenam ya, bukan itu. Arahnya tidak ke sana gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Weni gitu ya. Kemudian saya langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mahardika. Dari Mahardika. Dalam materi dijelaskan adanya keterkaitan filsafat dan agama.
Kan kita tahu di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Di sini saya mau tanya bagaimana konsep perbedaan agama dalam filsafat. Kalau ditanya bagaimana konsep perbedaan agama dalam filsafat, kayaknya itu lebih ke bukan konsep perbedaan agama, tapi bagaimana orang-orang yang belajar filsafat itu memandang perbedaan agama gitu. Ya, bukan konsep perbedaan agama dalam filsafat. Karena dalam filsafat sendiri kita meyakini bahwa ketika kita menelaah sesuatu itu kita menelaah dari yang paling dasar dan yang paling dalam, dan kita yakini itu benar. Setiap agama punya konsep sendiri-sendiri, termasuk tentang yang paling mendasar sendiri tentang konsep Tuhan, gitu kan ya. Nah, ketika orang berfilsafat melihat perbedaan agama yang ada, ya mestinya tidak masalah atau menghormati, gitu ya, menghormati. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda terhadap apa yang diyakini dan konsep Tuhan yang menurut dia itu benar, gitu. Sekali lagi, konsep filsafat itu adalah ketika kita itu bisa menempatkan diri kita itu melihat dari kacamata orang lain. Jadi dari sisi orang lain seperti apa, gitu ya. Jadi jelas dalam filsafat atau untuk orang-orang yang mempelajari filsafat, maka konsep perbedaan agama atau adanya perbedaan agama itu ya bukan suatu hal yang menjadi problem, gitu ya. Jelas ini jawabannya kelompok 2, menjunjung tinggi toleransi. Jelas, betul. Kalau orang berfilsafat tuh dia akan tahu bahwa konsep Tuhan itu kita yakini sesuai dengan yang kita tahu, gitu ya, yang kita tahu. Jadi tidak masalah menurut saya ya. Menurut saya, sebentar. Oke. Sekira-kira seperti itu ya, tidak ada ini termasuk tidak ada yang terlalu krusial. Ini sudah saya jelasin ya. Saya bukan tanya keterkaitannya Mas Milen, karena di makalah sudah ada yang saya tanyakan. Di sini garis besarnya adalah bagaimana sih menurut pandangan filsafat tentang perbedaan agama. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Sudah. Itu aja. Ya. Artinya ya Tuhan itu, kalau orang sudah meyakini filsafat ya dia akan meyakini konsep Tuhan sesuai yang dia pahami, dia yakini, tapi dia juga tidak menentang, dan maksudnya bukan tidak menentang ya, tapi dia mentoleransi Tuhan yang diyakini oleh orang lain, gitu ya. Karena perihal keyakinan itu adalah suatu konsep yang kita temukan dari diri kita sendiri, gitu. Itu yang dalam Islam kita menyebutnya sebagai hidayah, gitu. Jadi perihal beragama kita nggak perlu memperdebatkan bagian itu ya. Intinya kita lebih banyak membahas tentang kaitannya antara filsafat dengan agama saja, itu jauh lebih menarik, gitu. Jauh lebih perlu, gitu ya. Pada subbab tentang titik temu filsafat dan sains, poin A dijelaskan bahwa filsafat dan sains keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam menghadapi fakta. Bagaimana penjabaran metode berpikir dan bagaimana bisa menjadi titik temu antara keduanya. Saya sudah baca jawaban dari atas sampai ke bawah dan jawabannya sudah benar. Silakan teman-teman mereview sendiri dan membaca penjelasan yang di sini. Saya pikir itu sudah sangat membantu, betul ya. Jadi meskipun filsafat itu ranahnya lebih ke rasional, artinya berpikirnya lebih ke rasional. Kalau sains itu lebih ke ilmiah, gitu ya, tapi tetap ada titik temu karena filsafat dan sains sama-sama punya kesamaan bahwa berangkatnya adalah dari rasa ingin tahu, dari rasa ingin membuktikan sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu. Itu sudah poin kesamaan, gitu ya, dan yang lainnya sudah ditambahin teman-teman dan itu sudah benar. Oke, saya lanjutkan. Mas David Alif Rahman. Pertanyaannya, berikan contohnya dari subbab perbedaan filsafat dan sains. Terdapat 4 poin, berikan contohnya masing-masing. Ini ya, sekali lagi saya ulang, ini pertanyaan clusteri yang seperti ini. Silahkan kalau yang seperti ini ditanyakan ke Google saja, bukan ke kelompok pemateri ya, karena di Google biasanya sudah muncul. Mari kita membiasakan kalau forumnya diskusi adalah pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan yang sifatnya discussion question ya. Kalau sesuatu yang ada di makalah atau ada di Google atau ada di buku, silakan cari di buku, gitu ya.
Tapi ya nggak apa-apa, ini sama kelompoknya masih dibahas, sudah diberikan diberikan jawabannya. Saya pikir cukup ya. Terima kasih David dan juga tim pemateri. Bella Sutriani, dalam materi bagian cara mulai kebenaran disebutkan bahwa kebenaran filsafat hanya didasarkan pada kebenaran rasio. Rasio ini maksudnya rasional ya, akar. Sesuatu dikatakan benar apabila rasio membenarkan, maksudnya akar dibenarkan oleh akal pikiran gitu ya, lepas dari sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan indera. Tolong dijelaskan kembali terkait hal tersebut menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dari kelompok 2 dijawab, maksud dari kalimat tersebut adalah filsafat dalam memperoleh kebenaran itu hanya didasarkan pada rasional atau pemikiran menurut akal sehat. Walaupun indera mengatakan salah, asalkan masuk akal atau sesuai dengan logika, maka menurut filsafat akan tetap benar. Terima kasih. Nah ini loh, kalau dulu Anda masih ingat di semester 1 mempelajari tentang logika, sama saya kan ada yang namanya aturan inferensi. Di logika kita punya hukum yang namanya silogisme. Hukum silogisme itu benar, artinya kalau kita punya argumen yang disusun dengan susunan premis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan sistematika silogisme, maka kita akan mendapati bahwa antara premis 1, premis kedua, premis ketiga misalkan akan berurutan. Kalau kita ingat ya, misalkan premis 1, jika kita punya proposisi P sama Q sama R. Jika premis 1, jika P maka Q, premis 2, jika Q maka R. Maka kesimpulannya berdasarkan hukum silogisme akan kita peroleh jika P maka R. Itu suatu hubungan sebab akibat yang menurut logika itu benar, menurut akal sehat. Gitu. Menurut akal sehat, menurut logika itu benar, karena jika P pasti akan mengakibatkan Q, dan ternyata Q itu mengakibatkan R, berarti P otomatis juga akan mengakibatkan R. Menurut logika itu benar, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin argumen yang cukup menentang akal sehat, dia tetap benar secara logika. Misalkan, jika hari ini panas, maka cucian kering. Premis kedua, jika cucian kering, apa tuh? Jika cucian kering, maka ia sulit disetrika, misalkan. Maka kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka pakaian susah disetrika, gitu. Coba, jika hari ini hujan, gimana tadi? Aduh, sorry. Gimana tadi? Jika hari ini panas, maka pakaian kering, mudah kering. Jika pakaian mudah kering, maka dia akan sulit disetrika. Gimana sih tadi saya? sorry. Gimana ya tadi ya? Jika, atau kita bikin argumen yang cukup tidak berkaitan, misalkan gini, jika saya bermalas-malasan, maka saya tidak mendapatkan nilai 100. Jika saya tidak mendapat, premis kedua, jika saya tidak mendapatkan nilai 100, maka saya menangis. Kesimpulannya, jika saya bermalas-malasan, maka saya menangis. Apa itu bisa diterima oleh indera? Bahwa kalau malas-malasan kita pasti menangis? Enggak toh. Tapi menurut logika, hukum logika, struktur kalimat tadi benar, gitu. Benar, gitu ya. Jadi bagiannya filsafat dan bagiannya logika itu adalah merumuskan hukum basicnya, gitu. Perihal sesuai nanti dengan indera atau tidak, itu lebih ke lebih ke bagaimana aplikasinya kita yang membunyikan, gitu. Bagaimana kita yang mengkaitkan dengan perasaan, gitu. Oh, ini nggak sesuai, gitu. Tapi menurut logika benar, gitu. Itu Tuhan menganugerahkan kita bagian akal dan juga perasaan di situ tadi yang harus bisa kita combine. Nggak bisa kita melulu melibatkan perasaan saja tanpa mempedulikan logika. Nggak bisa kita hanya bertumbuh pada logika tanpa mempedulikan perasaan, nanti nabrak kayak gitu tadi. Jika saya bermalas-malasan maka saya akan menangis lah, itu yang enggak ini ya. Jadi dengan perasaan kita bisa melihat bahwa ini kan memang kalimatnya kan tidak berkorelasi, gitu. Jadi
menurut logika benar tapi menurut perasaan dia nggak pas. Nah kayak gitu-gitu ya, kira-kira seperti itu. Jawaban dari teman-teman tambahannya sudah benar ya. Next, Fitriati Hamidah. Di dalam makalah disebutkan bahwa kriteria dalam menetapkan apakah suatu bangunan pengetahuan disebut ilmu atau bukan bergantung pada apakah bangunan tersebut memiliki 3 aspek kefilsafatan, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang khas yang berbeda dengan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Pertanyaan saya, adakah contoh suatu bangunan pengetahuan yang tidak bisa disebut dengan ilmu? Jika ada, berikan contoh dan alasan mengapa tidak bisa disebut dengan ilmu. Ini saya menjawab beberapa jawabannya. Contohnya mungkin pengetahuan seperti jangan duduk di bantal nanti bisulan, karena belum ada penelitian yang membuktikan bahwa duduk di bantal bisulan, maka itu bukan ilmu. Ya ada beberapa ya, kalau kita kaitkan dengan mitos misalkan, atau dengan keyakinan dari orang-orang terdahulu yang tidak berdasarkan pada ilmu yang sifatnya ilmiah. Ingat ya, ilmu itu dari kata dasarnya sama, ilmu, aliman. Kemudian kalau diilmiahkan, kalau dibaratkan, ada kita punya bahasa ilmiah gitu, ilmu, ilmiah, ilmi, ilman, alam, aliman gitu-gitu. Maka sebenarnya yang disebut dengan ilmu itu biasanya dia yang strukturnya atau dikembangkan atau bisa dibuktikan atau bisa disusun dalam bentuk metode ilmiah, katanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa? Ya mulai dari pengamatan, kemudian mulai dari mempertanyakan, membuat rumusan, membuat hipotesis, kemudian mengumpulkan informasi, membuktikan, dan mencari kesimpulan. Itu namanya metode ilmiah. Nanti Anda googling saja. Nah, apakah kemudian ada suatu pengetahuan yang tidak disebut sebagai ilmu gitu? Anda sebenarnya membicarakan ilmu Anda sendiri. Matematika itu oleh banyak pakar tidak disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena struktur dari matematika itu lebih banyak ke mental dan rasional, atau lebih banyak mengandalkan penalaran gitu dan aktivitas mental. Jadi tidak ada metode tidak berdasarkan pada metode ilmiah yang berurutan seperti tadi gitu ya. Itulah kenapa, kalau Anda masih ingat, barangkali saya dulu pernah menyebutkan di semester 1, itulah kenapa saya menyebutkan bahwa mengapa matematika itu tidak masuk dalam rumpun ilmu. Ya kan? Kalau Anda masih ingat, saya dulu pernah menyebutkan matematika itu bukan rumpun ilmu karena sebutannya MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kalau matematika ilmu, harusnya dia masuk ke dalam IPA. Jadi harusnya IMPA dong, ilmu matematika dan pengetahuan alam. Tapi kalau Anda cari seluruh Indonesia, nggak ada tuh yang menamakan IMPA, adanya MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Sedikit berbeda ya, sedikit berbeda gitu. Kalau kita telah lebih lanjut seperti itu ya, Anda bisa mengkaji banyak buku. Matematika bukan ilmu, searching aja wordnya, searching aja keywordnya, itu nanti akan muncul banyak artikel yang membahas tentang itu gitu ya. Bukan berarti kita itu tidak patut dipelajari karena bukan ilmu, enggak, tapi matematika itu tidak disebut ilmu karena strukturnya yang sedikit unik dan berbeda dengan ilmu yang lainnya. Kalau yang ditanyakan maunya mengarahkan ke ilmu yang sifatnya gaib atau apa ya, saya tidak menjawab yang bagian itu ya. Saya tidak menjawab bagian itu, saya menjawab yang lebih bisa dijelaskan dan ada sumber penjelasannya gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari Dimas, sudah 19 menit. Oke, dari Dimas, dalam materi kan dijelaskan pengaruh filsafat di tengah budaya terfokus pada tempat baik. Kalau boleh tanya, apakah dampak buruk kerugian dari hal ini? Jelaskan pengaruh filsafat dengan budaya fokus pada. Coba saya ulang. Pengaruh filsafat di tengah budaya terhadap, ya misal begini ya, kalau misalkan dicari dampak buruknya, misalkan kalau misalkan kita berfilsafat tapi terlalu berfilsafat dan filsafatnya itu dikaitkan dengan budaya gitu ya, maksudnya berfilsafat dalam konteks budaya, berarti kita meyakini unsur-unsur, bukan meyakini, kita memahami unsur-unsur filosofis dari adanya budaya yang
yang yang ada gitu ya. Misalkan unsur filosofis dari tumpeng itu kenapa gitu ya, tumpeng itu kenapa kalau orang Jawa tuh ada tradisi tumpengan gitu dan seterusnya, kan ada landasan filosofisnya, kenapa harus ada sayur ini, kenapa harus ada ini gitu kan, ada landasan filosofisnya. Nah itu artinya kita sedang berfilosofi di tengah budaya gitu ya. Mungkin di masyarakat di daerah yang lain mereka punya kebudayaan berbeda dan filosofinya mereka kan pasti beda-beda ya, asal muasalnya dan kenapa seperti itu kan pasti berbeda-beda. Pasti ada landasannya gitu kan ya. Yang menjadi dampak buruk nanti ya ketika kita merasa bahwa budaya yang kita yakini itu adalah budaya yang paling benar, paling itu yang berbeda. Ya paling itu yang bahaya ya. Kalau kita merasa kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang paling benar dan paling mendasar atau paling tua atau paling oke gitu. Seperti itu. Kita pun sendiri di matematik pun juga diwanti-wanti gitu bahwa kita itu meskipun kita itu memang menjadi dasar dan landasan dan struktural dari seluruh ilmu yang lain, dan tanpa kita ilmu lain itu tidak bisa berkembang, tapi kita pun tetap diingatkan bahwa kita tidak boleh bersikap bahwa pengetahuan kita itu yang paling tua atau yang paling bagus atau yang paling dasar atau yang paling mendalam atau yang paling keren gitu. Enggak bisa. Ilmu itu semua berkembang, pasti ada timbal baliknya, enggak bisa satu berkembang sendiri gitu ya. Dalam budaya pun seperti itu. Yang menjadi dampak buruk kalau sudah ada orang yang berfilsafat meyakini budayanya adalah budaya yang paling bagus, yang paling baik, yang paling tua misalkan, dan kemudian menganggap budaya yang lain menjadi tidak baik atau tidak benar atau tidak bagus. Nah itu sudah bahaya ya. Selebihnya ya nggak terlalu inilah ya. Kemudian Evi, di dalam makalah disebutkan salah satu perbedaan filsafat dan sains adalah sains bersifat analis dan hanya menggarap salah satu pengetahuan sebagai objek formal. Filsafat pengetahuan bersifat pengetahuan sinopsis, artinya melihat segala sesuatu dengan menekankan secara keseluruhan, jelaskan detail dan sederhana. Sains bersifat analis dan filsafat bersinopsis. Jawaban dari teman-teman tadi kayaknya saya baca cukup benar ya, artinya betul ini. Kalau sains itu caranya dia menemukan kebenaran atau mengambil kesimpulan atau meyakini suatu kebenaran itu dengan sifat yang analis gitu ya, mulai dari mengamati, kemudian mempertanyakan, membuat rumusan gitu ya, menggali informasi, menyusun bagaimana pembuktiannya gitu ya, sampai kemudian menyimpulkan gitu. Nah itu itu membuat suatu serangkaian yang kita kadang sebut sebagai metode ilmiah atau metode sains gitu ya. Jadi itu kalau di sains itu dia sifatnya apa tadi yang dibilang di pertanyaan tadi itu sifatnya analis detail dan harus ada analisisnya gitu. Tapi ketika kita ngomongin tentang filsafat, banyak yang berpikir filsafat itu ketika mereka mencari kebenaran atau meyakini suatu kebenaran itu ambil intinya saja gitu, mana yang benar sudah itu saja gitu. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan kayak kenapa makhluk yang seperti ini atau seperti saya misalkan, kenapa makhluk yang kenapa makhluk yang seperti saya itu disebut wanita gitu misalkan. Kalau kita jawab berdasarkan kacamata sains, pasti akan dijawab karena dia memenuhi memenuhi ciri-ciri berikut 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau orang filsafat maka menjawabnya seruan aja. Kenapa makhluk yang seperti ini disebut wanita gitu? Karena dia jawabnya karena dia tidak memenuhi ciri-ciri laki-laki, sudah titik gitu. Jadi itu sedikit perbedaan sederhananya seperti itu ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau filsafat itu melihatnya secara lengkap aja, secara umum gitu ya. Konteksnya ngomongnya secara umum. Contohnya begitu kalau orang-orang filsafat ngobrol biasanya ya, seperti itu. Kira-kira begitu. Ini jawabannya teman-teman sudah benar ya, kira-kira begitulah ya. Itu tambahan dari saya. Jadi bersifat sinopsis itu artinya memang biasanya diambil yang poin-poin pokoknya saja gitu, nggak harus yang terlalu detail, yang penting bisa menjawab pertanyaannya gitu ya. Bahkan
Ya, bahkan bisa dibilang kalau orang ngobrol dengan orang filsafat itu kita akan kadang menemukan jawaban-jawaban yang unik yang kita sendiri pun sebenarnya tidak menduga. Oh alah, ternyata jawabannya sederhana itu. Benar juga ya gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih semua pertanyaannya. Semoga ke depan pertanyaannya semakin bagus dan semakin memicu kita untuk berpikir secara kreatif dan berpikir secara filsafat ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.